welcome back. It's me, your boy Adebayo Akinfenwa, aka The Beast, and welcome back to another session of Train with the Beast, Train Like the Beast. Sign you, here's a 3-year contract. Still nothing, so in my head I'm like... What? Yeah. Hey. You're like them. I'm 91 kilos. Horgan on the right hand side clips it in for Akinfenwa. Akinfenwa has got away and scores! Adebayo Akinfenwa! Second start of the season. Sosok yang sedang kamu lihat sekarang adalah seorang pesepak bola profesional. Bahkan di usianya kini yang tengah menginjak 42 tahun, dia masih aktif bermain. Bentuk tubuhnya seolah memberitahu dunia bahwa dia memiliki kekuatan super untuk dimanfaatkan. Lebih dari itu, dia juga ingin menunjukkan kepada dunia kalau ia tak hanya punya otot yang sangat besar. Ya, seringkali orang-orang berpikir bahwa pemain yang bernama Adebayo Akinfenwa ini hanya mengandalkan otot untuk meraih popularitas di dunia sepak bola. Padahal sosoknya lebih dari itu. Akinfenwa adalah superstar yang telah melewati banyak hal. Dia menjadi pemain yang terus menerima ejekan rasis. Tidak hanya dari supporter lawan, namun juga dari pendukung tim yang dia bela. Bahkan di tengah karir sepak bolanya yang sedang dirintis, sempat tidak ada klub yang menginginkan bakatnya. Akan tetapi, dengan pengalaman yang terus dijadikan sebagai pelajaran serta mental yang kian tebal, membuatnya muncul sebagai pemain terkuat yang pernah ada. Pengembang game sepak bola virtual FIFA bahkan memberikan predikat pemain terkuat kepada Akinfenwa. Sebab kenyataannya, memang Adebayo Akinfenwa memiliki fisik yang kekar. Berat badannya pernah mencapai 102 kg, namun Akinfenwa tetap luwes dalam mengolah si kulit bundar. Bahkan ditopang dengan balance dan pace yang cukup baik untuk ukuran orang bertubuh kekar. Adebayo Sahid Akinfenwa lahir pada 10 Mei 1982. Akinfenwa lahir di Islington, Inggris dari orang tua keturunan Inggris Nigeria. Terdapat nama Islami di tengahnya sebab memang orang tuanya berbeda keimanan. Sang ibu diketahui beragama Kristen, sementara ayahnya seorang Muslim. Tidak diketahui agama apa yang Akinfenwa anut, namun semua orang tahu bahwa ia adalah penggemar berat Liverpool. Pada 2015, Akinfenwa yang membela Wimbledon bertemu Liverpool, tim pujaannya, pada babak ketiga Piala FA. 2 tahun sebelumnya, ia sempat berujar ingin menghadapi tim dari Premier League, utamanya berhadapan dengan Nemanja Vidic atau Sol Campbell, 2 pemain yang ia suka. Tuhan mengabulkan mimpinya itu. Meski bukan bertemu Vidic atau Campbell, Akinfenwa langsung dipertemukan dengan Liverpool. Hebatnya, ia mencetak gol ke gawang lawan yang kala itu dijaga oleh Simon Mignolet. Sayang, Wimbledon kalah 1-2. Namun demikian tak satupun pemain maupun supporter Wimbledon terlihat sedih. Sebaliknya, mereka puas dengan apa yang ditampilkan pada laga tersebut. Kebahagiaan Akinfenwa bertambah ketika Steven Gerrard bersedia menukar seragam pasca pertandingan berakhir. Ya, Gerrard adalah pemain idolanya yang lain, bahkan mungkin yang paling ia kagumi. Saking besarnya rasa hormat Akinfenwa kepada Gerrard, pada tahun 2015 ia sampai mengancam Diego Costa yang kala itu berseragam Chelsea agar tidak macam-macam dengan Gerrard. Jauh sebelum namanya populer, Akinfenwa telah melewati banyak sekali hal yang cukup menyedihkan. Ia mendapati kegemaran sepak bola saat bermain dengan rekan-rekan sebayanya semasa kecil. Saat itu tidak ada masalah yang didapat. Akan tetapi pada usia 16 tahun, saat dia putuskan fokus berkarir sepak bola, beragam masalah mulai berdatangan. Fokusnya saat itu sempat terganggu karena Akinfenwa memiliki circle pertemanan yang buruk. Tubuhnya yang besar dan kekar membuatnya diminta teman-temannya untuk menjadi kepala geng. Akinfenwa menerima, di mana melalui circle pertemanan tersebut dia melakukan sejumlah tindakan negatif, seperti minum minuman keras hingga menjadi kurir narkoba. Hingga tepat pada suatu titik, Akinfenwa merasa bahwa jalan yang dilalui salah. Ia lalu memilih untuk tidak meneruskan circle pertemanan tersebut dan benar-benar fokus berlatih.
Dalam upayanya untuk menjadi pemain yang ditakuti, Akinfenwa menolak untuk diet. Dia justru bersemangat untuk membesarkan ototnya dengan tujuan agar tidak ada pemain yang berani kepadanya. The first black person in the league, first game, pre-season. All I heard was zigga zigga zigga. I meant to chest the ball, monkey chants. What made it worse? Say about 1,000 people were singing this. Let's say 300 were my own fans. Sayangnya, meski ia merupakan jebolan Akademi Watford, tidak ada satupun klub Inggris yang menginginkan bakatnya. Kemudian saat bumi memasuki milenium baru, Akinfenwa hijrah ke Lituania dan bergabung dengan klub FK Atlantas. Bertubuh besar dan berkulit hitam, Akinfenwa mengaku bahwa ia menjadi satu-satunya pemain berkulit hitam di liga yang diikutinya. Dengan kondisi tersebut, bukannya ditakuti, Akinfenwa justru sering mendapatkan perilaku rasialisme dari penonton, bahkan dari pendukung FK Atlantas. Saat itu Akinfenwa merasa sangat sedih. Mentalnya bahkan sempat hancur, di mana ia berpikir untuk pergi dari liga tersebut. Namun kemudian sebuah kekuatan yang ada di pikirannya hadir. Akinfenwa menolak menyerah dan putuskan untuk bertahan. Ya, alih-alih kapok dan kembali ke Inggris, Akinfenwa memilih bertahan dan bertekad membuktikan kepada orang-orang di Lituania. Kakaknya sempat menanyakan apakah ia yakin atau tidak. Tapi akhirnya Akinfenwa berhasil merebut hati supporter di sana. Pada satu final Piala Lituania, Akinfenwa menjadi bintang kemenangan karena mencetak satu-satunya gol ke gawang lawan. Ia langsung menjadi pemain idola supporter dan mulai menemukan kenyamanan. Malahan, uang dari hasil kerja kerasnya dibuatkannya usaha toko sportwear Adidas. Orang-orang Lituania yang tahu bahwa toko tersebut milik Akinfenwa justru datang dari segala penjuru untuk membeli. Setelah menjalani karir yang cukup mengesankan di FK Atlantas, Akinfenwa yang pilih pulang ke Inggris justru kembali mendapat beragam penolakan. Dia membela 5 klub dalam satu musim karena banyak klub yang merasa tidak cocok dengan otot besar Akinfenwa. Namun lagi-lagi, Akinfenwa menolak untuk mengecilkan tubuhnya. Ia semakin percaya bahwa orang-orang akan takut pada ototnya yang besar. Akinfenwa berlatih keras dan rutin pergi ke gym untuk membesarkan otot. Akinfenwa lantas bergabung dengan Torquay United, Swansea City, Millwall, Northampton Town, dan Gillingham. Terus bermain dengan memperlihatkan otot besarnya, Akinfenwa secara perlahan mendapatkan popularitasnya. Pada tahun 2012, Akinfenwa memperoleh peringkat kekuatan rata-rata tertinggi di FIFA 12, yakni 97. Bahkan rating tertinggi itu berlanjut sampai ke FIFA 13, yakni 99, FIFA 14 97, dan FIFA 16 98. Lalu pada tahun 2017 dan 2018, dia juga mendapatkan rating kekuatan setinggi 98 dan 99. Dengan rating tersebut, Akinfenwa terus menjadi pembahasan pecinta game FIFA. Bahkan Akinfenwa juga mendapat pujian dari editor edisi pemain dalam rekor dunia Guinness, Stephen Daldry. Sangat sedikit pesepak bola yang berulang kali menjadi top skor di peringkat FIFA, kecuali mereka adalah Messi atau Ronaldo. Jadi sangat fantastis bahwa pemain Liga Inggris yang lebih rendah telah diakui oleh para ahli sebagai pemain dengan kekuatan tertinggi dalam banyak kesempatan. Akinfenwa merupakan pemain bintang sejak kehadirannya di FIFA. Kepopulerannya juga kian melejit saat ia sukses membawa Wycombe Wanderers promosi ke divisi Championship untuk kali pertama pada 2020. Sempat berstatus tanpa klub setelah dilepas Wycombe Wanderers pada 2022, Akinfenwa lalu bergabung dengan Wolverhampton pada Maret 2023 silam. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, Akinfenwa yang berperan sebagai striker juga tergolong cukup tajam. Ia hingga saat ini memainkan total 797 laga dan mencetak 234 gol.